Tujuan pembelajaran agar mampu menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Prosedur proyek 1. Baca dan pahami materi pembelajaran mengenai katabolisme asam amino. 2. Buatlah video mengenai contoh sumber dan katabolisme asam amino. 3. Rekamlah penjelasan mengenai materi tersebut. 4. Edit video pembelajaran semenarik mungkin. Materi singkat. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Protein dalam makanan akan dipecah menjadi asam amino dalam sistem pencernaan manusia. Enzim-enzim pepsin, tripsin, dan protase akan memecah protein sehingga diperoleh asam amino yang akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Asam amino ini akan digunakan dalam proses sintesis protein untuk membentuk enzim. Apa yang dimaksud dengan katabolisme asam amino? Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Bahan makanan sumber asam amino. Telur. Telur adalah salah satu asupan makanan yang kaya kandungan protein juga asam amino esensial. Telur juga tergolong sebagai protein komplit karena berbagai kandungan jenis asam amino esensial di dalamnya. Salah satu kandungan asam amino esensial terbanyak pada telur adalah isoleusin, yang berperan dalam proses penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ikan. Sebagian besar ikan mengandung asam amino esensial juga nutrisi mikro penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ikan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi agar memperoleh asam amino esensial adalah ikan salmon. Tak hanya memiliki kandungan asam amino esensial yang tinggi, ikan juga kaya kandungan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan fungsi organ jantung. Daging merah. Daging merah adalah salah satu asupan makanan dari hewan yang kaya kandungan asam amino esensial. Daging merah yang biasa dikonsumsi sehari-hari seperti daging sapi, daging domba, hingga daging kambing. Namun, perlu diperhatikan porsi daging merah yang dikonsumsi supaya tidak berlebihan karena bisa membahayakan kesehatan jangka panjang. Kemudian, daging unggas. Daging unggas seperti ayam dan kalkun adalah sumber makanan yang kaya kandungan asam amino esensial yang baik untuk kesehatan tubuh. Daging kalkun disebut punya kadar triptofan tinggi yang diperlukan tubuh untuk mendorong produksi vitamin B3 atau niacin untuk menjaga kesehatan pencernaan, saraf, dan kulit. Kandungan asam amino esensial ini bisa membantu menghasilkan serotonin yang bisa mendukung suasana hati tetap baik. Berikut tabel jenis asam amino beserta sumber bahan pangannya. Kandungan asam amino dalam beberapa bahan pangan. Mengapa manusia membutuhkan asam amino yang terkandung dalam makanan? Asam amino memiliki fungsi penting dalam metabolisme tubuh dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa, seperti alanin, arginin, serin, sirosin, glisin, prolin, dan lain-lain. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Untuk itu, tubuh harus mendapatkan sumber asam amino dari luar dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan asam amino. Sebagian besar asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh, padahal asam amino jenis ini sangat penting dalam metabolisme. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada beberapa fungsi asam amino yang spesifik sesuai jenisnya, antara lain: yang pertama ada asam amino fenilalanin, berguna untuk membawa pesan kimia otak, seperti dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Senyawa ini juga penting untuk memproduksi asam amino lainnya. Yang kedua, ada asam aminopalin, bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan otot, regenerasi jaringan, dan menghasilkan energi. Yang ketiga, asam amino treonin, bagian dari kolagen dan elastin. Senyawa ini penting untuk membentuk struktur kulit dan jaringan ikat, membentuk gumpalan darah ketika terjadi pendarahan, menunjang metabolisme lemak dan fungsi daya tahan tubuh. Yang keempat ada asam amino triptofan. Asam amino ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan nitrogen di dalam tubuh dan membantu memproduksi hormon serotonin.
Hormon serotonin bertugas mengatur suasana hati, nafsu makan, sampai pola tidur. Yang kelima, ada asam amino metionin, bermanfaat untuk membantu pertumbuhan jaringan tubuh, metabolisme, membuang racun dari tubuh, serta membantu penyerapan mineral penting seperti zinc dan selenium. Yang keenam, asam amino leusin berguna untuk membuat protein dan hormon pertumbuhan. Senyawa ini juga membantu pertumbuhan dan memperbaiki jaringan otot, menyembuhkan luka, dan mengontrol kadar gula darah. Yang ketujuh, asam amino isoleusin berfungsi untuk menunjang metabolisme otot dan sistem daya tahan tubuh, membuat hemoglobin, dan mengontrol tingkat penggunaan energi di dalam tubuh. Yang kedelapan, asam amino lisin bermanfaat untuk melakukan sintesis protein, memproduksi hormon dan energi, membantu penyerapan kalsium, dan menunjang kinerja sistem kekebalan tubuh. Yang kesembilan, ada asam amino histidin berguna untuk membantu membuat histamin, zat kimia di otak atau neurotransmitter ini mengontrol fungsi kekebalan tubuh, pencernaan, tidur, sampai seksual. Katabolisme asam amino. Tahap transaminasi. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam virupat, alpha-ketoglutarate atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini berubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Reaksi transaminasi dikatalisis oleh kelompok enzim yang dikenal dengan aminotransferase. Tahap deaminasi oksidatif. Asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan enzim glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam reaksi ini terjadi proses asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selanjutnya, ion amonium akan masuk dalam siklus urea. Setelah mengalami pelepasan gugus amino, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat. Reaksi ini menggunakan NAD+ atau NADP+ sebagai kofaktor. Tahap siklus urea. Siklus urea juga disebut siklus ornitin, yaitu reaksi pengubahan amonia menjadi urea. Terdapat 5 tahap reaksi dalam siklus urea, yaitu 1. Pembentukan karbomoil fosfat, 2. Pembentukan sitrulin, 3. Sintesis argininosuksinat, 4. Pemecahan argininosuksinat, 5. Pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea. 1. Pembentukan karbomoil fosfat. Reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondriati. Dalam reaksi pembentukan karbomoil fosfat ini, 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbomoil fosfat sintetase. Reaksi ini membutuhkan energi, karenanya reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Berikut reaksinya. 2. Pembentukan sitrulin. Reaksi ini adalah pemindahan gugus karbomoil dari karbomoil fosfat ke ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Produk reaksi ini ialah sitrulin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ornitin transkarbomoilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Berikut persamaan reaksinya. 3. Sintesis argininosuksinat. Dalam reaksi ini, sitrulin bereaksi dengan asam aspartat untuk membentuk asam argininosuksinat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim argininosuksinat sintetase. Dalam reaksi tersebut, ATP merupakan sumber energi. Berikut persamaan reaksinya. 4. Pemecahan argininosuksinat. Dalam reaksi ini, argininosuksinat dipecah menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinat liase, yaitu enzim yang terdapat di dalam hati dan ginjal. Arginin yang dibentuk melalui reaksi ini berperan sebagai prekursor antara urea. Fumarat yang dihasilkan dari siklus urea akan dihidrasi menjadi malat sehingga membentuk hubungan dengan beberapa jalur metabolisme. Berikut persamaan reaksinya. 5. Pemecahan arginin menjadi ornitin dan urea. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah enzim arginase yang terdapat di dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbomoil fosfat untuk membentuk sitrulin. Reaksi ini berlangsung secara berulang-ulang. Adapun urea yang terbentuk akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Berikut persamaan reaksinya. Hasil katabolisme asam amino. Asam amino kelompok 1 yaitu leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin.
menjadi asetoasetil-CoA, kemudian berubah menjadi asetil-CoA, menghasilkan 12 ATP. Selanjutnya asam amino kelompok 2, yaitu isoleusin, leusin, treonin, dan triptopan, menjadi asetil-CoA menghasilkan 12 ATP. Asam amino kelompok ketiga yaitu alanin, sistein, glisin, serin, treonin, dan triptopan, menjadi pirupat, berubah menjadi asetil-CoA menghasilkan 15 ATP. Asam amino asparagin dan aspartat berubah menjadi oksaloasetat, tidak menghasilkan ATP. Asam amino penilalanin dan tirosin berubah menjadi pumarat, selanjutnya malat, kemudian oksaloasetat dan menghasilkan 3 ATP. Kesimpulan, asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil yang akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Contoh sumber makanan yang mengandung protein ialah telur, ikan, susu, dan ayam. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Tahapan katabolisme asam amino ialah transaminasi, deaminasi oksidatif, dan siklus urea.